Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya mulai wabarakatuh. Dik ya. Baiklah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai konsep dasar mekanika fluida. Jadi ini bisa saya mulai untuk pembahasan di bab 1. Kode enroll untuk e-learning sudah saya share di Rudy. Nanti tolong di share ya. Saya siapkan di situ form absensi sama materi. Nah, untuk pertemuan di e-learning biasanya saya hasil rekamannya itu biasanya saya masukkan di situ juga. Baik ya, kita mulai pertama. Baik, kemarin fluida sudah saya jelaskan secara definisi, secara prinsipnya, yaitu fluida bisa berupa zat cair, zat gas atau padat ya. Nah, ketiga-tiganya bisa dianggap sebagai fluida kalau dia itu akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk jika ada gaya yang bekerja padanya, kan begitu ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari dalam materi ini nanti diantaranya adalah hukum kekekalan massa, conservation of mass, continuity of activity. Jadi hukum kekekalan massa artinya kalau saya punya sesuatu sistem ya, bahwasanya kalau misalkan laju alir massa ke dalam sistem itu misalkan masuk dan keluarnya harus sama, namanya hukum kekekalan massa. Nah, yang kedua adalah hukum gerakan kedua Newton atau Newton second law of motion. Jadi yang kita kenal dengan rumusan F sama dengan M kalikan A. Yang ketiga adalah moment of momentum. Jadi hukum kekekalan momentum. Artinya kalau dalam suatu sistem itu jumlah atau resultan dari momentum yang bekerja pada suatu sistem itu harus timbang atau sama dengan 0 ya. Selanjutnya nah ini yang ketiga, yang keempat nanti adalah yang kita pelajari adalah hukum pertama termodinamika atau yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi ya. Prinsipnya sama dengan tadi, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihilangkan juga, tetapi energi itu bisa berbentuk berupa energi lain. Nah ini kalau misalnya dalam satu sistem, energi yang masuk misalkan satu, yang keluar juga satu. Ya. Yang terakhir adalah hukum kedua termodinamika atau yang kita kenal dengan hukum entropi. Ya. Nah ini adalah kelihatan ya screen saya kelihatan ya. Kelihatan. Analisis. Jadi ini fluida itu di dalam suatu sistem ya. Ini ada namanya boundary sistem boundary atau batasan ya. Jadi misalkan nih dalam satu piston di dalam ada fluida atau dalam itu bentuk gas, maka sistem ini dibatasi oleh boundary atau batasan. Nah itu yang akan kita analisa, atau sistem itulah yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi fokusnya di situ, namanya sistem boundary ya. Nah sistem dan volume atrol yang di dalam fluida nanti itu sering kita mengenal istilah ini, kontrol volume ya. Kontrol volume itu apakah bedanya dengan sistem boundary, Pak?
hampir sama. Kalau ini sebuah volume, ya, kalau ini sebuah volume, maka garis-garis ini adalah namanya kontrol volume, ya. Tetapi kalau misalkan ini ada suatu permukaan, seperti pintu misalkan, kalau dibatasi dengan garis-garis putus itu namanya kontrol area atau kontrol surface control, ya, itu. Nah, nanti semuanya harus dibatasi begitu supaya apa? Supaya pembahasan kita itu tidak kemana-mana. Artinya yang kita pelajari itu loh yang di dalam sistem itu, yang dibatasi oleh kontrol volume atau kontrol surface, ya. Jadi ini batasan itu namanya kontrol volume atau nanti kontrol surface. Nanti implementasinya akan kita lihat di contoh soal, nanti akan tahu gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Ini dalam satu sistem piping, pipa, aliran fluida melalui sebuah pipa, ya. Arahnya ke kanan, ya. Itu kalau saya batasi dengan kontrol volume. Nah, kontrol volume yang mana, Pak? Kontrol volume itu yang seluruh itu kan seperti tabung gitu ya. Jadi sistem itu saya batasi seperti tabung. Nah, seluruh tabung itu namanya kontrol volume. Ya. Tetapi ya, aliran itu kan masuknya dari mana? Dari kiri ke kanan, Pak. Maka yang kiri dan kanan namanya kontrol surface. Ya. Itu ada tulisannya imajiner. Artinya seakan-akan ya nggak kelihatan. Pokoknya sistem itu saya batasi supaya kita nanti bahasnya enak. Gitu. Pokoknya saya ambil secuil ini seperti tabung itu, maka yang masuk disebut yang pintu kiri itu adalah arah masuk atau surface inlet, ya, atau misalkan permukaan satu karena satu itu dianggap masuk, ya. Yang ke kanan adalah kontrol surface yang kedua, ya. Nah, sehingga antar yang masuk dan yang keluar itu nanti harus kalau berlaku hukum kekal massa ya harus timbang gitu ya. Nah, itu namanya kontrol surface. Jadi yang sering kita bahas nanti di fluida itu kontrol surface. Kan apa? Kita menganalisa laju alir masuk, keluar masuk, tekanan masuk keluar dan sebagainya. Itu yang kita bahas nanti adalah kontrol surface yang banyak, ya. Nah, selanjutnya pendekatan diferensial integral, ya. Di dalam menganalisa mekanika fluida, rumus-rumus yang kita gunakan seperti hukum kekekalan massa, conservation of mass, itu nanti yang kita bahas, yang kita pakai adalah tetap pakai persamaan integral atau nanti pakai persamaan diferensial bisa juga, ya. Tapi nanti di mekanika fluida 1 ini yang kita bahas adalah persamaan integral. Jadi mengintegrasikan rumus-rumus yang berlaku untuk menghitung yang 5 tadi. 1, hukum konservasi massa, yang kedua adalah momen, yang ketiga momentum, yang keempat adalah persamaan energi atau hukum 1, 2, 5, yang terakhir kelima adalah hukum entropi atau hukum kedua termodinamika, ya. Nah, ini metode deskripsi. Jadi untuk menggambar bahwasanya gerakan-gerakan fluida itu bisa teridentifikasi. Seperti tadi yang di ini, pipa ini ya. Pipa ini gerakannya kemana sih? Ke kanan, Pak. Ya. Masuknya dari kiri, keluarnya ke kanan. Itu namanya gerakan fluida. Ya. Nah, gerakan partikel fluida itu bisa saya lanjutkan ini. Gerakan-gerakan fluida atau partikel fluida itu bisa dianalisa dengan persamaan sebagai berikut. Misalkan sigma gaya itu sama M kali A. M itu apa? Massa. F itu apa? Gaya.
Nah, percepatan itu apa? A itu sama dengan dv per dt. Ya, diferensial kecepatan V itu kecepatan terhadap waktu, turunan kecepatan terhadap waktu. Atau kalau gampang-gampangannya, ya, dv per dt itu adalah diferensial delta V dibagi delta T. Artinya apa? Jadi percepatan itu A itu sama dengan besarnya perubahan kecepatan setiap waktu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda berkendara nih dari Sidoarjo ke Surabaya, kecepatannya berapa? 100 km per jam konstan. Konstan itu gak berubah, 100 terus. Itu Anda tidak mempunyai percepatan. Ya. Pertambahan kecepatannya nggak ada, 0. Tetapi kalau Anda kecepatannya 10 km, terus 10 menit kedua 20 km per jam, 20 menit kemudian 30 menit, itu bisa hitung bahwasanya percepatan Anda itu ada. Artinya bertambahnya kecepatan itu ada. Berapa? Ya tinggal bagi aja. Misalkan punya berapa evaluasinya? Evaluasinya misalkan 1 jam. Oke, 1 jam. Berapa bertambahnya kecepatan dari jam 0 sampai jam akhir jam pertama? Tadi kan 10 km per jam, Pak, menjadi 50 km per jam. Berarti berapa percepatannya? Percepatannya adalah 40 km per jam. Ya. Jadi pertambahannya kecepatan dibagi dengan waktu. Iya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal, ya. Di mana contoh soal itu sebuah bola, ini biasanya soal fisika kayak gini. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan mula 30 meter per second. Jadi bola itu dilempar ke atas. Kecepatannya 30. Dengan mengabaikan tekanan udara itu tinggi maksimal. Nah, ini prinsipnya adalah seperti prinsip energi potensial dan energi kinetik. Kalau dilempar dengan kecepatan awal 30, maka energi kinetiknya maksimal. Sampai di ketinggian maksimal, dia kecepatannya 0. Jadi energi kinetiknya 0. Tapi apa yang terjadi? Energi potensialnya naik. Artinya energi potensialnya naik itu ya karena punya ketinggian, ya. Dan begitu ketinggiannya kan maksimal. Nah, ini coba. Solusinya adalah satu. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah tinggi maksimal dan yang bisa dicapai oleh bola dan waktu yang diperlukan. Nah, kan gitu. Ya. Penyelesaiannya adalah ini, saat dilempar ke atas, P sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. X itu adalah jarak ke atas atau lintasannya ke atas, ke arah vertikal. Ya, pada saat belum melempar, sesaat sebelum dilempar, ya, waktunya 0, maka X-nya sama dengan 0 juga. Tetapi kecepatannya sudah maksimal. Berapa? 30 itu 30 meter per second. I itu artinya itu sumbu E ke atas. Ya, sumbu E ke atas. Ya. Nah, kalau dilempar ke atas, ya, nih, kalau dilempar ke atas, maka tinggi maksimal bagaimana rumusannya ini? Yang ditanya adalah tinggi maksimum, yang kedua waktu yang dibutuhkan. Ya, rumus dasarnya apa? Ini tadi F sama dengan M kali A. Ya, A itu apa? A itu percepatan. Percepatan apa? Tadi kan dv per dt. dv itu adalah turunan kecepatan per waktu. Nah, V itu apa? V itu adalah dx per dt. Jadi x itu adalah lintasan dibagi dengan waktu menjadi kecepatan. Kecepatan dibagi waktu menjadi
percepatan. Maka sesungguhnya percepatan itu adalah D kuadrat X, artinya turunan kedua X itu lintasan dibagi dengan dt kuadrat per waktu kuadrat, alias diturunkan 2 kali, ya, diturunkan 2 kali. Nah, sekarang gaya bekerja apa? Coba nih. Tadi ada nggak beratnya? Bola. Nah, sekarang coba nih. Ini adalah kesetimbangan gayanya, ya. Pada saat ke atas itu ada V yang ke atas. X-nya itu lintasannya ke atas. Sedangkan bola itu punya berat, beratnya apa Pak? Beratnya itu adalah min M dikalikan G. Minus, karena apa? Ke bawah. Ya, min M massa dikalikan gravitasi ke arah sumbu I atas. Ya. Nah, dari sini dimasukkan min W sama dengan W kan ke bawah minus sama dengan M kalikan G, M kali G ini sama dengan M kalikan A. Maka ini sama dengan A itu adalah D kuadrat X per dt kuadrat. Jadi kalau M-nya sama dengan coret, maka D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min G. Ini dari rumus ini. Ya, rumusnya ini. Ya, sama dengan min G. Artinya turunan kedua dari lintasan atau jarak dibagi dengan waktu kuadrat itu sama dengan minus gravitasi. Ya. Nah, sekarang diintegralkan rumus ini. Ya. Diintegralkan pertama menghasilkan U0 min G kalikan T. Ya. Jadi kalau saya integralkan pertama, ya. Ini saya tulis saja sih. Nah, sebentar, saya pakai penjelasannya pakai pad. Ini tadi saya aktif ya. Sebentar deh, ada gangguan teknis sebentar. Dan saya nggak aktif untuk menerangkan. Sebentar.
Oh iya ya. Suruh cepat. Dedek, maaf ya, ada distorsi sebentar ya. Atau begini aja. Halo. Saya sebentar ya. Dek, saya coba aja ya. Saya hentikan